Nayong merasa bingung sama yang dilihatnya saat ini. Dia tidak bisa mempercayai kejadian yang menimpanya itu. Kemudian Nayong pergi ke rumah adik mesinis yang meninggal itu. Di sana Nayong bertanya tentang abangnya wanita itu yang meninggal, dan wanita itu memberitahukan kalau abangnya masuk ke stasiun itu untuk mencari sebuah sumur. Wanita itu juga bilang kalau ia sering bermimpi tentang sebuah sumur. Lalu Nayong pun langsung mencari informasi tentang sumur itu. Nayong mencari sejarah dibangunnya stasiun Oksu, dan benar saja kalau ada sebuah sumur di sana. Dan di belakangnya juga ada sebuah panti asuhan. Lalu Nayong menanyakan pada perempuan itu apakah benar ada sebuah panti asuhan. Tapi perempuan itu tidak mengingatnya, yang dia ingat hanyalah sebuah sumur. Kemudian Nayong dan Won pergi untuk melihat mayatnya mesinis itu. Saat itu Nayong sangat kaget melihat kondisi mayat itu yang penuh dengan cakaran. Lalu bapak itu bilang kalau semua bagian tubuh mayat itu penuh dengan cakaran. Dan ternyata pria ini juga diikuti oleh hantu yang saat itu sedang mengintainya. Dan Won bisa melihat hantu itu. Saat memeriksa barang ayahnya, wanita itu menemukan foto keluarganya dan ia melihat bahwa di sana benar ada panti asuhan. Keesokan harinya saat di kantor, Nayong menjumpai atasannya itu untuk melapor tentang perkembangan berita yang dia liput saat ini. Di tempat kerja, Won sedang bercermin, lalu tiba-tiba muncul tangan yang mencoba memeluknya. Tapi tiba-tiba tangan itu menghilang, lalu tiba-tiba temannya datang, dan Won melihat kalau di tangan temannya itu juga ada bekas cakar. Di sisi lain, seorang wanita masuk ke toilet. Saat ia memakai bedak, tangannya nampak jelas penuh dengan cakaran. Lalu tiba-tiba lampu di toilet itu mati. Saat menyadari bahwa ada hantu anak kecil yang menempel pada bahunya, wanita itu jadi histeris dan berteriak. Kemudian karena terdengar teriakan di toilet, pria itu masuk ke sana dan memeriksa toilet itu. Saat ia mencoba melihat dari bawah, ia terkejut dengan hantu itu. Dan mereka berdua tewas dengan mengenaskan di toilet itu. Kemudian Nayong pergi ke tempat Won berada karena Won terlihat sangat sedih dan ketakutan. Lalu Won bercerita bahwa ia melihat anak kecil dengan beberapa angka yang ditempel di bajunya. Pada saat itu Won seperti dirasuki hantu dan mengucapkan angka-angka itu. Lalu muncul bekas cakar di tangannya Won. Won sangat ketakutan karena semua orang yang mati memiliki bekas cakar yang sama. Won sangat takut kalau ia akan bernasib sama. Won juga menceritakan pada Nayong saat dia tertidur dia terus diganggu sama hantu anak-anak itu. Bahkan setelah itu dia berada di sebuah sumur tua. Sumur itu sangat gelap dan ia sangat ketakutan dan ia terus mengalami mimpi yang sama. Keesokan harinya, Nayong membawa Won untuk bertemu dengan wanita itu, dan ia menceritakan tentang mimpi Won. Kemudian wanita itu menjelaskan kalau sebenarnya dulu panti asuhan itu digunakan oleh ayahnya. Karena wanita itu perlahan mulai mengingat masa lalunya, dia juga bilang kalau 4 nomor itu adalah tanggal anak-anak itu dibawa ke panti asuhan itu. Kemudian Nayong meminta handphone milik abangnya dan wanita itu memberikannya. Lalu mereka pun memeriksanya dan ternyata ada sebuah video dan mereka pun menonton video itu. Ternyata dalam video itu abangnya mencoba mencari letak sumur itu dan pria itu menemukannya. Mereka merasa sangat penasaran saat melihat video itu dan akhirnya Won dan Nayong memutuskan untuk masuk ke stasiun Oksu untuk mencari letak sumur itu. Mereka sangat berhati-hati supaya tidak terekam CCTV. Di sana Nayong berpikir kalau anak-anak itu menginginkan supaya dunia tahu tentang nasib mereka. Mereka terus berjalan menyusuri lorong tersebut.
Lorong itu sangat gelap, lalu Won mencoba untuk memvideo keadaan di sana. Kemudian dalam video, Won melihat ada sesuatu di depan sana, dan semakin lama semakin mendekati mereka. Won sangat ketakutan, kira-kira apa yang akan terjadi pada mereka? Mari kita saksikan di part berikutnya ya.